sekarang sampaikan firman-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin diajar oleh firman-Mu, kami ingin menangkap pewahyuan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu membangun hidup kami. Kami menerima roh dan kehidupan melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua di dalam pengurapan yang sama, yaitu pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Silakan duduk. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6, kembali kita buka Alkitab kita. Saya mau melanjutkan apa yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Saya mau memberi judul khotbah pada hari ini adalah meleset dari sasaran. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Satu Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Apakah semua sudah di situ? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Saya berharap saudara tidak terlalu tenang pagi ini, karena suasananya saat sedang hujan, dan ini full AC, dingin. Jadi kalau saudara terlalu tenang, saudara bisa ngantuk. Dan kalau saya melihat saudara ngantuk, saya jadi bisa ikut-ikutan ngantuk saudara. Jadi ayo kita sama-sama bergotong royong untuk menangkap pewahyuan firman pada hari ini. 1 Timotius pasal 1 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6, sama-sama. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu di dalam ayat 4, kata-kata tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dari bahasa aslinya sebetulnya hanya berasal dari dua kata, yaitu oikonomian theo, yang kalau diterjemahkan secara langsung bisa diterjemahkan dengan istilah ekonomi Allah, ya saudara-saudara. Dan kita sudah membahas bersama-sama definisi dari ekonomi Allah, yaitu secara singkat, ini adalah usaha Allah, pengelolaan Allah, pengaturan Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam diri manusia, supaya manusia yang telah menerima penyaluran olehnya itu bisa mengekspresikan Allah lewat kehidupannya. Itulah sasaran dari ekonomi Allah. Dan ekonomi Allah hanya bisa terjadi, hanya bisa diwujudkan, hanya bisa dinyatakan di dalam iman. Makanya dia bilang ekonomi Allah dalam iman. Ya saudara. Dan ayat 6 berkata, ada beberapa orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat. Kata lainnya kalau mau disingkat adalah, ada beberapa orang yang meleset dari sasaran itu, saudara-saudara. Kita tahu bersama Rasul Paulus sedang bicara tentang ekonomi Allah yang punya sasaran agar Allah bisa masuk ke dalam diri manusia, dan manusia dan Allah yang sudah masuk ke dalam diri manusia itu bisa keluar melalui manusia. Begitu kira-kira sasaran ekonomi Allah. Dan Rasul Paulus menegaskan itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran lain yang tidak ada hubungannya dengan sasaran ekonomi Allah.
Ada orang-orang yang sibuk urusin dongeng-dongeng, silsila-silsila yang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan ekonomi Allah, malah menimbulkan persoalan dalam gereja Tuhan. Dan karena beberapa ajaran yang lain tersebut, yang sia-sia, karena sebetulnya tidak ada hubungannya dengan sasaran ekonomi Allah, maka beberapa orang telah meleset dari sasaran ekonomi Allah itu, saudara-saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa berkewajiban untuk membawa semua orang percaya untuk kembali kepada jalur yang benar, kembali kepada jalan yang benar, sehingga sasaran ekonomi Allah bisa dicapai. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan atau mendesak Timotius untuk tetap tinggal di Efesus supaya bisa memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada fokus yang benar untuk mencapai sasaran ekonomi Allah, karena beberapa orang telah meleset dari sasaran. Yang menarik adalah, saudara-saudara, kata dosa. Semua tahu dosa? Semua tahu dosa? Walaupun suasananya dingin, tetap tahu dosa dong, saudara. Dosa dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata hamartia. Dan kata hamartia, salah satu pengertian mendasar dari kata hamartia adalah meleset dari sasaran. Jadi kalau kita bicara dosa, saudara-saudara, sebetulnya kita tidak bicara cuma tentang kita melakukan sesuatu yang melanggar firman. Tapi kalau kita meleset dari sasaran, itu juga hamartia namanya. Itu juga dosa namanya. Dan yang namanya meleset, nggak dihitung kayak gini, oh saya memang meleset sih, tapi melesetnya nggak terlalu jauh kok. Yang namanya meleset, mau dekat mau jauh tetap meleset, saudara-saudara. Iya. Saudara memanah, kan ada bulatan itu, tujuannya di tengah itu kan. Set. Bup. Ada yang melesetnya ke lingkaran keberapa, ada melesetnya ke lingkaran yang terdekat. Mau ke lingkaran terdekat, mau ke lingkaran terjauh, tetap namanya meleset. Dan semua yang meleset dari sasaran namanya hamartia, namanya dosa. Jadi mengapa saya harus menegaskan ini? Karena seringkali orang Kristen itu berdebat tentang dosa dan menghakimi orang lain tentang dosa. Lu dosa lu udah berzina, lu dosa lu. Padahal sedangkan kehidupannya sendiri sedang meleset dari sasaran. Orang itu melakukan dosa, iya betul. Tapi sebetulnya kita sendiri sedang ada dalam dosa, tapi dosa yang lain. Dia dosa melanggar firman, tapi kita dosa meleset dari sasaran. Jadi di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita harus benar-benar tepat menuju kepada sasaran. Kalau kita meleset sedikit saja dari sasaran, itulah dosa. Itulah hamartia, saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita buru-buru menghakimi orang berdosa. Jangan sombong duluan, mentang-mentang kita tidak melakukan dosa, berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya, karena sebagian besar kita cuma tahu dosa itu mencuri, membunuh, berzina. Ya, tambah narkoba lah sekarang, dosa yang lebih modern. Tapi sebetulnya ketika kita meleset dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Allah, itu juga dosa, itu juga hamartia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Ayo kita kembali fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Sehari-hari pergumulan kita cuma ini. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun pergumulan kita cuma ini. Kalau saudara mau mengevaluasi diri saudara,
Kalau saudara mau mengevaluasi pertumbuhan rohani saudara, ayo evaluasi dari sudut ini, dari sasaran ini. Sudahkah Kristus memenuhi hidup saudara, dan sudahkah Kristus terpancar dari hidup saudara? Kalau sudah, berapa banyak? Apakah buah yang kita munculkan masih sedikit atau sudah banyak? Kalau sudah banyak, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja memunculkan buah itu. Jadi kita harus jelas betul bahwa sasaran ekonomi Allah, aturan dalam rumah tangga Allah, sasaran mengapa gereja didirikan, sasaran mengapa Tuhan harus mati dan bangkit dan naik ke sorga, adalah supaya Allah bisa tersalur ke dalam diri manusia dan manusia bisa mengekspresikan Allah lewat kehidupannya. Itulah sasaran yang seharusnya kita capai, itulah sasaran yang seharusnya kita fokus, saudara-saudara. Nah, dalam sejarah gereja ada banyak hambatan, ada banyak halangan, ada banyak distraction. Pengalihan isu, pengalihan fokus. Dan semua itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh musuh, oleh si jahat, oleh iblis musuh Allah, supaya semua orang percaya tidak mencapai sasaran ekonomi Allah. Di hari ini, mari sama-sama kita buka tipu daya iblis itu, supaya kita tidak lagi tertipu dengan tipu muslihatnya, sehingga kita fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Oke, saudara siap? Saya akan sampaikan beberapa hal yang menghalangi kita untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Apa yang bisa membuat kita meleset dari sasaran? Begitu kira-kira. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan sebuah prinsip yang saya yakin saudara bisa tahu, yang saya yakin saudara sudah tahu. Saudara pasti pernah mendengar ungkapan ini. Yang baik-baik adalah musuh dari yang terbaik. Siapa pernah dengar? Sudah pernah dengar semua? Cuma satu orang yang dengar, kasihan sekali yang lain. Di mana saja saudara? Apakah selama ini saudara sudah ada dalam dunia? Ada satu ungkapan yang cukup benar dan yang benar sebetulnya memang, yang baik-baik seringkali menjadi musuh dari yang terbaik. Ketika kita mengejar yang baik-baik, maka seringkali kita mengabaikan yang terbaik. Ketika kita sudah mendapatkan yang baik-baik, maka seringkali kita melepaskan yang terbaik. Jadi tipu muslihat iblis dalam membuat orang percaya meleset dari sasaran berkisar sekitar ini, saudara-saudara. Dia memberikan semua yang baik-baik supaya kita teralih fokusnya dari yang terbaik kepada yang baik. Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan mau kita mencapai yang terbaik, tapi iblis memberikan pilihan lain yang cukup baik, yang sangat baik, supaya kita teralihkan perhatian kita dari yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya seringkali orang Kristen tertipu. Mengapa? Karena ini baik. Dalam KTB kita belajar. Ini yang membuat orang meleset dari sasaran ekonomi Allah. Pengajaran ini, pengajaran itu semuanya baik. Lalu ada yang bingung. Ini kan baik, kenapa bikin kita meleset gitu saudara? Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara seperti itu. Yang pertama yang membuat kita meleset dari sasaran ekonomi Allah seringkali yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita teralihkan dari sasaran ekonomi Allah, yang pertama adalah kebaikan. Jadi iblis itu pinter saudara, licik sebetulnya. Dia tidak akan menipu kita dengan yang jahat. Kalau yang jahat mah jelas-jelas kita tolak. Orang kita orang baik gitu kan saudara istilahnya. Kita orang Kristen, kita orang lahir baru,
Kalau yang jahat kita pasti tolak, tapi yang baik kita terima, kan begitu saudara-saudara. Tapi permasalahannya adalah yang baik-baik ini dijadikan oleh musuh untuk membuat kita meleset dari sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya kita harus jelas betul mengenai sasaran ekonomi Allah. Nah, sejak kita lahir baru, permasalahan yang paling mendasar dari kita adalah kita berusaha menjadi orang baik, kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Kita pikir dengan menjadi orang Kristen, kita akan menjadi orang baik dan kita berusaha menjadi orang baik. Ya saudara-saudara, dan semua kita ukur, kekristenan dari seseorang kita ukur apakah dia berbuat baik atau tidak, apakah dia menjadi orang baik atau tidak saudara-saudara. Ayo kita lihat beberapa ayat. Saya mau tunjukkan beberapa ayat buat saudara. Roma 7 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Sudah ya? Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat-ayat ini menggambarkan seseorang yang berusaha berbuat baik. Berusaha menjadi baik tapi gagal terus. Makin dia berusaha berbuat baik, makin dia gagal. Dan akhirnya dia tiba pada satu kesimpulan, oh ternyata mengapa aku mau berbuat baik tapi aku gagal terus? Karena aku menghadapi sebuah hukum di dalam tubuhku ini, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Jadi setiap kali secara pikiran aku mau melakukan yang baik, pikiranku mau melakukan yang baik, aku mau menjadi orang baik. Tapi ketika aku berusaha menjadi orang baik, ketika aku berusaha melakukan kebaikan, hukum dosa itu melawan aku, menaklukkan aku, dan aku tidak berdaya melawan hukum dosa itu. Itu sebabnya aku gagal menjadi orang baik, aku gagal melakukan kebaikan. Nah inilah masalah orang Kristen kebanyakan saudara-saudara. Kita berusaha berbuat baik, kita berusaha berbuat baik, kita berusaha berbuat baik, dan kita temukan kita gagal menjadi orang baik. Atau dengan kata lain, kita berusaha diperkenan oleh Tuhan, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, tapi kita dapati kita gagal hidup memperkenan hati Tuhan. Kalau hari ini saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah berusaha memperkenan hati Tuhan dan mendapati engkau gagal memperkenan hati Tuhan? Lalu saya suruh angkat tangan, saya percaya sebagian besar akan angkat tangan, tapi jangan angkat tangan, nggak usah. Di dalam hati aja angkat tangannya saudara. Tapi saya percaya semua kita telah berusaha untuk memperkenan hati Allah. Dan kita dapati, kita gagal lagi, kita gagal lagi, kita gagal lagi. Apa masalahnya? Karena kita masih tinggal dalam tubuh dosa ini, dalam daging ini saudara-saudara. Itu sebabnya, kalau kita menyadari bahwa kita masih tinggal di dalam tubuh dosa ini, perbuatan baik yang kita usahakan justru menjadi musuh yang terbaik yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6 saya mau bacakan dari terjemahan Alkitab yang terbuka. Bunyinya seperti ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Untuk menaruh pikiran pada daging adalah maut, tetapi menaruh pikiran pada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi setelah di dalam pasal yang ke-7 saudara-saudara, pikiran berusaha berbuat baik, pikiran berusaha menjadi baik, pikiran berusaha memperkenan hati Tuhan, dan dia dapati dia gagal. Maka masuk dalam dan ketika dia gagal dia dapati ada hukum yang menentang keinginannya untuk berbuat baik, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Dan ketika tiba pada pasal 8,
khususnya ayat yang ke-6, maka dia menemukan, dia menaruh pikirannya pada roh. Ternyata kalau dia menaruh pikirannya pada daging, walaupun dia ingin berbuat baik, dia akan gagal. Dan hasilnya adalah maut. Tapi ketika dia beristirahat di dalam roh, pikirannya ditaruh pada roh, pikirannya tidak berusaha untuk berbuat baik, dia menemukan hidup dan damai sejahtera. Justru dia menemukan hidup dan damai sejahtera ketika pikirannya tidak berusaha berbuat baik, tapi beristirahat di dalam roh. Jadi apakah kita harus berbuat baik? Tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beristirahat di dalam roh. Tinggal dalam roh. Taruh pikiranmu di atas roh. Karena sehebat-hebatnya saudara, sekuat-kuatnya saudara, selama saudara masih bergerak di wilayah daging, engkau akan kalah. Tapi kalau engkau berpindah di wilayah roh, makanya di dalam Roma pasal 8, kalau saudara dapati, dia mendapati hukum lain yang bekerja. Ketika dia berusaha di wilayah daging, dan dia dapati dia gagal untuk memperkenan Tuhan, lalu dia berpindah di wilayah roh, dia dapati hukum yang lain, yaitu hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan inilah yang mengalahkan hukum dosa dan maut di dalam tubuhnya. Itu sebabnya dia mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang baik. Kita tidak dipanggil untuk berbuat baik. Kita dipanggil untuk mengekspresikan Kristus lewat hidup kita. Selama saudara masih terus berbuat baik, engkau akan gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi apa yang harus kau lakukan? Beristirahat di dalam roh. Hidup dalam roh. Tinggal di dalam roh. Taruh pikiranmu di atas roh. Pikirkan hal-hal yang dari roh. Kemana roh menuntun saudara, kesitulah saudara pergi. Apa yang roh pikirkan, itulah yang kau pikirkan. Ketika saudara berusaha berbuat baik, itu seperti ranting anggur yang berusaha untuk berbuah. Sedangkan buah bukanlah usaha. Buah itu hasil dari tinggal di dalam pokok anggur. Kalau saudara berusaha berbuat baik, artinya saudara sedang berusaha untuk berbuah. Kalau saudara sedang berusaha menjadi baik, berusaha memperkenan hati Tuhan, saudara sedang berusaha untuk berbuah. Tidak ada ranting yang berusaha untuk berbuah. Lalu apa yang harus diusahakan oleh ranting? Ranting berusaha menyerap dari pokok anggur. Ranting berusaha tinggal di dalam pokok anggur, hidup dari pokok anggur, nikmati kehidupannya. Semua unsur-unsur yang dia butuhkan untuk menghasilkan buah, dia serap dari pokok anggur. Dan ketika dia tinggal dalam pokok anggur itu, dia dengan secara otomatis akan menghasilkan buah. Dengan kata lain saya mau berkata, kebaikan bukanlah hasil usaha manusia. Itu sebabnya selama engkau berusaha untuk menghasilkan kebaikan, engkau akan gagal. Dan di sisi yang lain, engkau menghalangi pekerjaan Tuhan untuk memunculkan buah dari hidup saudara. Kalau kita bicara tentang kebaikan, kebaikan dari dunia ini berbeda dengan kebaikan di dalam Kristus. Saudara kenal seseorang yang suka berbuat baik? Terus saudara suka berbuat baik. Kalau saudara tarik-tarik ujungnya, mengapa saudara berbuat baik? Nah, saudara akan dapati selalu ada udang di balik bakwan. Ya. Ayo coba kalau berani kita jujur, kita evaluasi.
kenapa kita berbuat baik. Kalau kebaikan dari manusia, semua selalu ada udang di balik. Minimal, kenapa kita mau berbuat baik? Minimal kita ingin mendapatkan pujian. Pengen dihormati. Pengen dihargai, pengen dapat pahala. Pengen terkenal, apalagi saudara. Supaya ada balas budi nantinya, misalnya kayak gitu saudara. Makanya kalau ada orang yang sudah kita menaruh banyak budi di dalam dirinya, tapi dia ngeyel, kita bilang dasar orang nggak tahu balas budi, gitu saudara. Maaf Budi. Kebetulan budinya ada di sini, maaf Budi. Tapi perhatikan Yesus. Nggak ada unsur-unsur kayak gitunya tuh saudara. Dia tinggalkan surga mulia, dia turun ke dunia demi menyelamatkan umat manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengambil rupa yang paling buruk dari manusia, itu rupa seorang hamba. Dan ketika dia sudah mengambil rupa yang terburuk dari manusia, yaitu rupa seorang hamba, dia jadi hamba sampai dia mati di kayu salib. Rupanya yang terburuk, kematiannya yang paling terburuk juga. Dalam sejarah, disalib adalah kematian yang terkutuk. Disalib adalah kematian yang terburuk. Lebih baik orang dipancung, lebih baik orang dicambuk, tapi tidak disalib. Disalib adalah kematian yang terburuk. Kenapa Yesus harus mengambil rupa yang terburuk semuanya? Dia lahir di tempat yang terburuk, di kandang domba. Dia hidup sebagai seorang hamba, rupa yang terburuk dari manusia. Dan dia mati di kayu salib dengan cara mati yang terburuk dari manusia. Mengapa seperti itu? Dia ambil semua yang buruk supaya dia bisa memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Itulah kebaikan Yesus. Nggak ada embel-embel yang lainnya. Dia benar-benar hidup untuk manusia. Hidup sebagai manusia untuk manusia. Sampai mati di kayu salib. Bahkan Alkitab berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, menolak dia. Apakah dia tahu bahwa dia akan ditolak? Saya yakin dia tahu. Tapi kenapa dia tetap datang? Karena kalau ada yang menolak, pasti juga ada yang menerima. Dan puji Tuhan, kita di sini adalah orang-orang yang menerima dia. Harusnya amennya yang kenceng ini saudara. Oke, yang di belakang amin juga? Oh ya. Terima kasih saya mendengar suara dari belakang. Karena ke depan ini agak jauh saudara, dari belakang jadi nggak kedengeran suaranya. Kebaikan dunia ini berbeda dengan kebaikan Yesus. Kebaikan manusiawi berbeda dengan kebaikan yang ilahi. Selama kita berusaha memunculkan kebaikan yang manusiawi dari usaha kita, kebaikan ilahi terhalang untuk terekspresi dari hidup kita. Itu sebabnya yang baik-baik menjadi musuh dari yang terbaik. Tuhan ingin kita memunculkan kebaikan ilahi yang dari Yesus Kristus. Itulah gambar Kristus namanya. Tuhan ingin memunculkan gambar yang ilahi dari kebaikan. Tapi kita berusaha memunculkan kebaikan dari manusia kita, dari hayat alamiah kita. Maka usaha kita untuk mencapai kebaikan ini menghalangi Tuhan untuk memunculkan kebaikan dari gambar Kristus yang ilahi. Itu sebabnya
Jangan berusaha berbuat baik, jangan berusaha untuk memperkenankan hati Tuhan. Lalu apa yang harus saudara usahakan? Tinggal di dalam roh, tinggal di dalam Kristus, nikmati Kristus, menyerap kehidupan dari Kristus, menerima Kristus sebagai kehidupan kita. Halo, halo, halo. Selamat pagi semuanya. Itulah yang harus kita usahakan. Jangan sampai kita meleset dari sasaran, dilencengkan dari sasaran. Saya tahu apa yang saya sampaikan belum tentu bisa diterima oleh semua orang, tapi inilah kebenaran. Dan kebenaran itu lebih tinggi daripada kebaikan. Kebenaran bukan kebaikan. Itu sebabnya saudara-saudara, ayo, jangan mau diselewengkan dari sasaran ekonomi Allah. Ayo kita bergumul, kita berjuang, bukan untuk menghasilkan buah, tapi untuk tinggal di dalam Kristus. Menyerap semua sari makanan dari Kristus. Amin. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Oke. Yang kedua, apa yang membuat kita meleset dari sasaran ekonomi Allah? Yang kedua adalah ajaran agama, moral, dan etika. Ajaran agama, moral, dan etika. Ajaran agama, moral, dan etika. Sudah? Ajaran agama, moral, dan etika sebetulnya memiliki dasar yang sama dengan Taurat, saudara-saudara. Ya, usaha manusia untuk mencapai Tuhan atau untuk mencapai kebaikan. Galatia pasal 3 ayat 12, coba kita baca. Galatia pasal 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Perhatikan baik-baik, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasar hukum Taurat adalah perbuatan kita, usaha kita. Dasar kekristenan adalah iman. Karena percaya. Dasar ajaran agama adalah kita diselamatkan karena usaha kita untuk berbuat baik. Kita diselamatkan, kita diberkati karena usaha kita. Dasar kekristenan adalah semua karena iman. Kita diselamatkan karena apa? Iman. Kita diberkati karena apa? Iman. Kita hidup oleh apa? Iman. Kita tidak hidup oleh usaha kita, kita hidup karena kepercayaan pada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 3 ayat 9, Paulus berkata begini, Filipi pasal 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus pernah menjadi seorang pekerja Taurat yang luar biasa. Membela hukum Taurat secara luar biasa, mentaati hukum Taurat secara luar biasa, sampai satu titik dia berjumpa dengan Kristus dan dia mendapati Taurat bukanlah jalan kebenaran, Kristuslah jalan kebenaran. Itu sebabnya dia berkata, sekarang aku berada di dalam Dia, di dalam Kristus, bukan karena kebenaranku sendiri mentaati hukum Taurat, tapi karena kebenaran, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus. Jadi kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ini saya harus tegaskan gini. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ini juga bukan dengan usaha kita, tapi dengan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anugerah diberikan kepada kita berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan usaha, bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri dalam melakukan hukum Tuhan. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan.
Tipis sekali perbedaannya sehingga banyak orang tidak melihat perbedaan itu, saudara-saudara. Berada di dalam Kristus bukan berarti kita berusaha ada di dalam Kristus, kita berusaha tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus? Dengan percaya. Kita percaya Dia ada di dalam kita. Dan kita percaya sekarang Dia ada di dalam roh kita. Dan ketika kita mengarahkan fokus perhatian kita ke dalam roh kita, kita percaya kita akan bertemu dengan Kristus di sana karena Dia ada di dalam roh kita. Kita percaya Kristus yang ada dalam roh kita, itulah kehidupan kita. Itulah kebenaran kita. Itulah jalan kita yang satu-satunya. Itulah kebaikan kita. Tidak ada yang lain selain Kristus. Kita percaya bahwa Kristus yang di dalam kita adalah kebenaran kita. Itu sebabnya kita percaya Tuhan tidak mungkin memperkenan kita kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Kristus itu. Bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan? Dengan cara kita hidup di dalam Kristus. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang berkenan kepada Tuhan selain Kristus. Saya sudah katakan kepada saudara, sebetulnya di hadapan Tuhan manusia itu cuma dua, Adam atau Kristus. Makanya di Alkitab disebut manusia pertama itu Adam, manusia kedua itu Kristus. Nggak ada manusia ketiga dan seterusnya. Manusia cuma dua, manusia pertama atau manusia kedua. Manusia selebihnya adalah yang ikut manusia pertama atau yang ikut manusia kedua. Semua yang tidak ada di dalam Kristus itu adalah ada di dalam Adam. Sebagaimana Adam telah berdosa, mereka juga berdosa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, maka sebagaimana Kristus mati dan bangkit, kita juga telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi manusia itu ada dua, Adam atau Kristus. Di dalam Adam atau di dalam Kristus. Cuma bedanya itu saja. Ya saudara. Nah, jangan kita berkata kita ada di dalam Kristus, tapi dengan usaha Adam. Nggak bisa, saudara. Kita ada di dalam Kristus karena kepercayaan terhadap Kristus. Jadi sehari-hari apa yang harus saudara lakukan? Percaya kepada Kristus. Percaya kepada firman Tuhan. Firman telah menulis bahwa Dia ada di dalam kita. Bahwa roh pemberi hidup, roh pemberi hayat itu ada di dalam kita. Dan kita percaya kalau roh pemberi hayat ada di dalam kita, maka kita telah menerima hayat ilahi itu di dalam kita. Dan kita percaya kalau Kristus yang adalah hayat ilahi itu ada di dalam kita, maka Kristus akan menjadi hayat kita. Dan kita juga percaya bahwa Kristus akan menjadi kehidupan kita sepenuhnya sehingga kita boleh berkata, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi Kristus yang menjadi hidupku. Amin, saudara-saudara. Ya. Itu sebabnya jangan sampai kita tertipu dengan ajaran agama, ajaran moral, dan ajaran etika. Karena semua itu dasarnya adalah usaha manusia. Sayangnya dalam gereja seringkali diajarkan ajaran agama, ajaran moral, ajaran etika. Ayo saudara, kita harus bersuka cita. Gimana caranya? Kita latihan bersuka cita. Ayo kita belajar senyum dong. Supaya suka cita. Ayo tiap hari belajar senyum sendiri. Lihat cermin, senyum sendiri. Di mana-mana lihat orang senyum, ketawa dikit lah. Hehehe. Saudara naik Transjakarta, ketawalah. Lihat orang senyum. Pagi-pagi senyum. Ayo belajar senyum sendiri. Nanti yang ada saudara bukan sukacita malah gila. Bukan begitu caranya bersukacita. Sukacita itu tidak bisa diusahakan. Sukacita itu nggak bisa dilatih. Lu gimana caranya latihan sukacita sih?
Dan harap diketahui, senyum berbeda dengan sukacita. Karena seringkali yang terjadi adalah senyummu adalah tangisku. Bagaimana mungkin engkau tersenyum, aku menangis? Sukacita bukan sesuatu yang perlu kita usahakan. Sukacita bukan sesuatu yang bisa kita latih, bisa kita usahakan. Jadi sorry kalau saudara yang sudah terlanjur latihan senyum-senyum sendiri. Sukacita itu adalah hasil dari Kristus hidup di dalam kita. Ketika Kristus semakin hidup di dalam kita, semakin menguasai hidup kita, maka sukacita Kristus muncul dari hati kita, muncul dari hidup kita, dan kita bersukacita tanpa dibuat-buat, tanpa diusahakan. Damai sejahtera sama. Murid-murid dan Yesus ada di tengah laut dan gelombang angin sakal menerpa mereka. Ada badai di sana. Murid-murid panik, tapi Yesus tidur di buritan kapal. Bagaimana mungkin di tengah badai seperti itu Yesus bisa tidur? Itulah damai sejahtera. Selamat siang. Bagaimana di tengah keributan dunia yang begitu rungsing, begitu bising, orang bisa tidur? Itulah damai sejahtera. Kalau damai sejahtera kita sukacita dipengaruhi oleh perkara-perkara luaran, itu belum sukacita Tuhan. Oh, aku bersukacita karena naik gaji. Ya, semua bersukacita kalau naik gaji. Tapi kalau turun gaji sukacita nggak? Atau kalau gaji nggak naik sukacita nggak? Ngambek. Berarti sukacita kita dipengaruhi oleh perkara-perkara luaran. Damai sejahtera sama. Ketika semua orang menyenangkan, kita merasa damai sejahtera. Ketika semua berjalan dengan baik, kita merasa damai sejahtera. Tapi kalau semua berjalan dengan tidak baik, masih damai sejahtera? Atau panik? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan, tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Tidak sama. Ada damai sejahtera yang ori, ada damai sejahtera yang KW, saudara. Sukacita sama. Kebenaran sama. Ada yang ori, ada yang KW. Dan harap disadari, seringkali yang KW itu mirip banget sama yang ori. Sampai kita tidak bisa membedakan ini ori atau KW. Kalau kita tidak menguasai itu, kita nggak ngerti kalau itu palsu. Kalau hari ini saya diberikan uang palsu di tangan saya, belum tentu saya tahu kalau itu uang palsu loh, saudara. Karena saya bukan ahlinya uang. Kalau orang yang udah biasa pegang uang yang apa, dia langsung tahu bahwa ini uang palsu. Nah, saya mungkin nggak tahu. Ketika lembar merah dengan 0 di belakang satunya ada 5, saya cuma tahu itu 100.000. Tapi saya nggak tahu apakah itu palsu atau asli. Itu sebabnya saya berkata dari awal, yang baik-baik seringkali menjadi musuh dari yang terbaik. Damai sejahtera yang dari dunia seringkali menjadi musuh dari damai sejahtera sorgawi, dari damai sejahtera ilahi. Kalau saudara mau hidup dalam damai sejahtera ilahi, hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Roh. Karena banyak orang Kristen
Damai sejahtera memenuhi hatinya ketika dompet tebal. Tapi ketika dompet tipis, damai sejahteranya hilang. Mukanya berseri-seri ketika dompet tebal. Tapi ketika dompetnya menipis, seri dalam mukanya menjadi hilang. Selamat siang semua. Kalau saudara hidup di dalam Kristus, semua perkara-perkara yang di luar itu tidak mengganggu hati saudara, tidak mengganggu sukacita dan damai sejahtera saudara. Saya tidak bilang saya sudah mencapai kesempurnaan dalam semua itu, saya cuma bisa bilang saya sedang menuju ke sana. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk mencapai kesempurnaan ke arah Kristus. Kalau mau ngomong saudara, kalau kita mau ngomong jujur, sebetulnya kita nggak tahu kok arti kesabaran. Sabar itu apa sih? Sabar itu apa? Ditanya nih. Mikir dulu, ya udah berapa hari? Sabar itu apa sih? Nahan emosi. Bisa nggak emosi ditahan-tahan? Bisa sebentar doang. Mungkin kau bisa bertahan pada hari pertama, menahan emosi. Hari kedua masih bisa bertahan, tapi pada hari yang ketiga, emosi itu bangkit. Dengan segala rapelannya. Apa itu kesabaran? Ya orang kesabaran aja kita nggak ngerti, gimana kita mau memunculkan kesabaran? Gimana kita mau berusaha sabar, orang sabarnya aja kita nggak ngerti. Kita cuma ngerti kesabaran itu tahan emosi, tapi dari fakta di tengah lapangan yang terjadi dari pengalaman kita masing-masing, kita nggak bisa tahan emosi saudara. Bisa sih, cuma sebentaran. Setekali waktu meledak juga gitu loh saudara. Misalnya, boleh nggak orang sabar marah? Ayo. Boleh nggak orang sabar marah? Boleh. Sebentar aja. Iya, betul juga. Kalau orang bilang orang sabar nggak boleh marah, Yesus marah. Saudara mau bilang Yesus bukan orang sabar? Tapi Yesus tidak pernah marah karena disenggol akunya. Yesus itu marah karena disenggol bapaknya. Nah kalau kita marah karena disenggol akunya. Kapan kita marah? Kalau kita tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Akunya kesenggol. Hah? Oh iya, kita bilang, lu senggol gua bacok gitu saudara. Akunya kesenggol, jadi kita marah. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, kita nggak tahu tentang kesabaran kok. Lalu kalau kita nggak tahu tentang kesabaran, bagaimana kita bisa berlatih sabar? Bagaimana kita bisa mengusahakan sabar? Orang sabarnya aja kita nggak tahu. Ada orang-orang Kristen yang merasa dia sudah banyak berdoa sehingga dia jadi sabar. Sekali waktu meledak saudara. Waktu saya mau masuk sekolah Alkitab, saya hampir nggak jadi masuk sekolah Alkitab itu. Mengapa? Karena ketika saya mau masuk, mau daftar di situ saudara-saudara, saya ketemu dengan seorang dia dosen di situ, dosen di sekolah Alkitab itu, dan ini pendeta yang sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti kenal. Dan saya nggak sebut namanya, makanya saudara nggak kenal. Tapi kalau saya sebut namanya, saudara pasti kenal. Lebih baik saya nggak sebut namanya, jadi saudara nggak kenal gitu saudara. Dan saya kenal cukup baik dengan pendeta ini. Maksudnya saya yang kenal dia, dianya nggak kenal saya gitu ya. Ini pendeta yang sangat terkenal.
Semua orang Kristen tahulah siapa dia. Orang ini ternama, terkenal benar-benar saudara. Waktu saya masuk sekolah Alkitab itu, dia lagi marah-marah saudara. Dan marah-marahnya serius banget. Pendeta itu kalau marah serius loh saudara. Wah, sampai yang bikin saya kaget, dia goblok. Makan nasi pakai ayam, saudara. Saya hampir nggak mau masuk sekolah Alkitab itu karena melihat itu. Jadi seringkali, saudara, yang kita bilang sabar ternyata meledak. Saya pernah ikut penataran P4 juga waktu sekolah Alkitab. Ada penataran P4 juga sekolah Alkitab. Jadi saya sudah lulus penataran P4. Ada seorang pembicara, penatarnya. Orangnya saya lihat, ini orang lembut banget saudara. Lembut banget. Dia nggak ngomong, gerak-geriknya lembut banget. Ketika ada yang nanya, lalu dia bangkit berdiri menjawab, waduh, galaknya minta ampun saudara. Jadi kita nggak bisa nilai orang sabar atau tidak. Kayak gimana? Satu-satunya cara untuk kita menjadi sabar adalah kita tinggal di dalam Kristus, karena di dunia ini hanya satu orang yang sabar, yaitu Yesus. Semua manusia telah berdosa, cuma Yesus yang tidak berdosa. Makanya ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa memunculkan apa yang hidupnya Yesus itu. Memunculkan kehidupan Yesus. Nah, kita tidak berusaha untuk menyenangkan Tuhan, untuk gimana-gimana. Kita berusahanya tinggal di dalam Kristus. Saya harap saudara paham dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Taurat itu baik kalau tepat digunakannya. Tapi bagi orang-orang di dalam Kristus, kita tidak berdasarkan Taurat lagi. Kekristenan berdasarkan iman, Taurat berdasarkan usaha manusia. Segala sesuatu yang berdasarkan usaha manusia bukan kekristenan, karena kekristenan selalu berdasarkan iman, selalu berdasarkan percaya. Mengapa kita bisa berbuah? Kita percaya pada Kristus. Mengapa kita bisa menjadi ciptaan baru? Kita percaya pada Kristus. Sebagaimana kita menjadi ciptaan baru karena percaya kepada Kristus, maka kita hidup sebagai ciptaan baru juga karena percaya kepada Kristus. Kita hidup di dalam kebenaran berdasarkan kepercayaan kepada Kristus yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan hanya karena itu saja, itulah kekristenan. Sementara ajaran agama selalu mengajarkan kita harus berusaha ini, berusaha itu, berusaha ini, berusaha itu untuk menyenangkan Tuhan. Orang selalu berkata gini, kamu mesti banyak berdoa supaya, lanjutkan, kamu mesti banyak berdoa supaya diberkati. Berarti kamu harus berusaha untuk diberkati. Kamu harus banyak berdoa supaya, apa lagi? Panjang umur, sehat, terus apa lagi? Bertumbuh. Kamu harus banyak baca Alkitab supaya, nah kalimat kamu harus ini supaya itu menunjukkan kita berusaha ini untuk mendapatkan itu. Kekristenan tidak begitu. Kekristenan itu kita mendapatkan ini karena anugerah. Kita mendapatkan ini, kita mendapatkan itu karena kepercayaan kepada Kristus yang Allah berikan berdasarkan anugerah, yang diberikan berdasarkan kepercayaan. Itulah kekristenan. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Itu sebabnya ini memang berbeda tipis, tapi saudara harus jelas perbedaannya. Karena selama ini orang Kristen tidak paham ini sehingga mereka salah dalam bertanding. Mereka salah dalam peperangan. Medan perangnya salah. Perangnya harusnya di sini, mereka perangnya di sana. Jadi salah. Mereka meleset dari sasaran. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan. Mereka merasa Tuhan berkenan karena melihat hasil. Tapi sebetulnya Tuhan tidak berkenan karena meleset dari sasaran.
Tidak ada seorang pun yang meleset dari sasaran dan bisa memperkenankan hati Tuhan. Tidak ada. Penyebab mengapa Kain persembahannya ditolak dan Habel diterima adalah karena Habel sesuai dengan sasaran ekonomi Allah. Sementara Kain menolak sasaran ekonomi Allah dan dia meleset dari sasaran ekonomi Allah. Habel mempersembahkan korban yang berbentuk binatang yang mengeluarkan darah. Itu melambangkan iman kepada Kristus. Itu sebabnya Ibrani 11 mengatakan Habel diterima persembahannya karena iman. Sementara Kain memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena iman tapi karena usaha. Itu sebabnya dia mempersembahkan dari hasil usahanya. Karena dia usahanya adalah pertanian, makanya dia mempersembahkan hasil pertanian. Itu datang kepada Tuhan dengan membawa hasil usaha dan Tuhan menolaknya. Tapi Habel datang kepada Tuhan dengan membawa korban Kristus dan Tuhan menerimanya. Kepercayaan kepada Kristus dan Tuhan menerimanya. Jadi sebaik apapun persembahan kita kepada Tuhan, sebaik apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, kalau menyimpang dari sasaran ekonomi Allah, Tuhan tidak menerimanya. Tuhan menolaknya, saudara-saudara. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, apa yang membuat kita meleset dari sasaran ekonomi Allah? Doktrin-doktrin dan pengalaman rohani. Doktrin-doktrin dan pengalaman rohani. Doktrin-doktrin dan pemahaman rohani dan pengalaman rohani. Seringkali saudara-saudara, gereja sibuk dengan doktrin-doktrin, belajar doktrin-doktrin, dan sibuk dengan pengalaman rohani. Sehingga pada akhirnya doktrin-doktrin dan pengalaman rohani itu dijadikan patokan kebenaran. Pengalaman rohani dijadikan doktrin. Pengalaman rohani dijadikan patokan kebenaran. Dan itu kesalahan fatal. Yang harus menjadi patokan kebenaran cuma satu, yaitu Alkitab, bukan pengalaman rohani kita. Itu sebabnya tidak ada satupun pengalaman rohani kita sedahsyat apapun bisa menjadi patokan kebenaran. Patokan kebenaran cuma satu yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Alkitab. Apa? Alkitab. Itu saja. Bukan pengalaman. Karena pengalaman rohani kita bisa berbeda-beda. Ya. Pengalaman rohani kita bisa sangat berbeda-beda. Kita tidak bisa menjadikan pengalaman rohani kita menjadi patokan untuk semua orang. Orang harus mengalami yang sama dengan kita. Tidak bisa. Patokan kebenaran cuma satu, yaitu Alkitab. Nah, tidak ada yang salah dengan doktrin dan pengalaman rohani. Tapi perlu dipahami bahwa doktrin dan pengalaman rohani itu adalah sarana untuk mencapai tujuan Allah. Sarana yang diberikan oleh Allah untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Menjadi salah kalau doktrin dan pengalaman rohani menjadi tujuan itu sendiri. Doktrin itu sarana untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Menjadi salah kalau tujuannya adalah doktrin dan bukan sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya saya bilang, semua yang baik-baik seringkali menjadi musuh yang terbaik. Kita belajar doktrin, apakah bagus? Bagus. Kita jadi paham Alkitab, oke, bagus. Tapi itu tidak pernah bisa menjadi tujuan. Itu cuma sarana untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Kalau kita sudah mencapai sasarannya, doktrin tidak lagi dibutuhkan. Pengalaman rohani apakah bagus? Bagus. Tapi saya harus menggarisbawahi, saya harus meluruskan bahwa yang dimaksud dengan pengalaman rohani yang sejati adalah, saya ulangi, pengalaman rohani yang sejati adalah proses gambar Kristus tercetak dalam diri kita. Itulah pengalaman rohani yang sejati. Saudara boleh cerita sama saya ngalami mujizat ini, saya ngalami mujizat itu, saya ngalami mujizat ini, saya ngalami mujizat itu. Oh, saya ngalami, saya mimpi ini, saya mimpi itu. Saya ngalami, saya mendapat penglihatan ini, saya dapat penglihatan itu. Pertanyaan saya, apakah gambar Kristus tercetak lewat pengalaman itu? Pertanyaan saya, engkau banyak mengalami pengalaman rohani. Pertanyaan saya, apakah gambar Kristus sudah tercetak dalam dirimu?
Berapa banyak gambar Kristus yang tercetak dalam dirimu? Karena yang penting bukan pengalamannya. Yang penting gambar Kristus tercetak. Pada tahun berapa mulai terkenal soal tumbang dalam roh, lalu soal tertawa dalam roh? Semua tahu itu kan? Pernah tumbang dalam roh, pernah tertawa dalam roh. Tumbang dalam roh bagus enggak? Oke-oke aja sih selama itu tidak menjadi tujuan. Menjadi salah karena kalau itu menjadi tujuan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang terkenal kalau dia doa orang tumbang. Lalu orang maju altar call, dia doa, orang banyak yang tumbang, ada yang tidak tumbang. Lalu biasanya setelah doa itu bercakap-cakap jemaat dan bertanya-tanya, lu tadi tumbang nggak? Enggak. Lalu ada yang liatin orang lain didoain, kan gitu saudara. Lalu cerita kayak gitu, aduh lu tadi udah dikit lagi tuh tumbang tuh. Udah dikit lagi tumbang tuh. Udah begini-gini, kenapa nggak jadi? Itu namanya tumbang jadi tujuan saudara. Permasalahannya bukan soal tumbang atau tidak tumbang, tapi apakah gambar Kristus tercetak dalam dirimu waktu tumbang itu? Saudara tumbang, apakah saudara bangkit dengan gambar Kristus tercetak dalam dirimu? Pertanyaannya begitu. Kalau saudara tumbang, bangkit dengan keadaan yang sama, buat apa tumbang? Tertawa dalam roh. Seru kan? Seru. Permasalahannya adalah gereja seringkali menjadikan pengalaman jadi tren. Tertawa dalam roh, semua gereja mau tertawa dalam roh. Saya melayani sebuah retreat anak muda pada zaman itu, saudara-saudara. Lalu ketika saya mendoakan orang, sebelum saya doakan yang sebelah sana udah ketawa-ketawa. Dan kita bisa merasakan dalam roh, apakah ini tertawanya dari roh, dari dalam roh, atau dibikin-bikin. Atau, jadi bagi mereka tertawa itu jadi tujuan. Jadi akhirnya, entah mereka sadar atau enggak, mereka ketawa sendiri. Sebelum rohnya tertawa. Dan saya merasa nggak damai sejahtera, saya suruh diem, jangan ketawa. Ada orang-orang yang menjadikan tertawa sebagai tujuan. Nah ini nggak benar saudara-saudara. Jadi pengalaman rohani penting nggak? Penting. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Mengapa? Seringkali orang yang punya banyak pengalaman rohani menjadi sombong rohani. Aku dapat penglihatan ini loh. Kamu pernah dapat penglihatan enggak? Belum tuh. Kamu doa nggak pernah lihat apa-apa? Nggak pernah. Soalnya aku doa merem, jadi nggak lihat apa-apa. Aku kalau doa banyak dapat penglihatan. Nah ini kan jadi sombong saudara. Saudara tahu Rasul Paulus. Rasul Paulus sekali waktu dapat penglihatan yang sangat luar biasa. Dia diangkat ke sorga tingkat ketiga saudara-saudara. Dan dia melihat satu penglihatan yang gak pernah dilihat oleh orang lain. Lalu dia mendengar satu perkataan yang gak boleh dikatakan oleh orang. Dan itu penglihatan yang luar biasa. Tapi saudara tahu, Rasul Paulus gak pernah cerita tentang penglihatan itu sampai 12 atau 14 tahun kemudian. Kalau kita dapat penglihatan seperti itu, wah, itu dari ujung ke ujung satu RT udah langsung tahu itu ceritanya. Kita cerita kemana-mana. Tapi Rasul Paulus
Enggak cerita penglihatan itu sampai 14 tahun kemudian dia menulis surat kepada jemaat di Korintus dan dia berkata, 12 tahun, 14 atau 12 tahun, 14 mungkin, 14 tahun yang lalu aku mendapatkan penglihatan ini. Dan dia pun menceritakan itu karena dia harus membuktikan kerasulannya kepada jemaat di Korintus. Bukan karena mau sombong, bukan karena mau gaya-gayaan dapat penglihatan hebat. Dia nggak pernah cerita pengalaman pribadinya dengan Tuhan yang begitu hebat kalau tidak dibutuhkan. Karena Rasul Paulus tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Dia menjadikan itu sebagai sarana untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Dan Rasul Paulus tidak pernah kehilangan sasaran yang jelas dari ekonomi Allah. Itu sebabnya dia bukannya tidak setuju dengan doktrin. Silakan belajar doktrin, tapi pastikan doktrin mencapai sasaran ekonomi Allah. Doktrin bukan tujuan. Kalau engkau cuma bertujuan untuk belajar doktrin tapi tidak mencapai sasaran ekonomi Allah, lupakan doktrin. Engkau boleh mengalami banyak pengalaman rohani, oke, tapi pastikan pengalaman rohani yang kau alami itu untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Kalau engkau mengalami pengalaman rohani tapi tidak pernah mencapai sasaran ekonomi Allah, lupakan semua pengalaman rohani. Kalau engkau banyak mengalami pengalaman rohani tapi gambar Kristus tidak juga tercetak dalam dirimu, buat apa? Karena seluruh makhluk menantikan saat Kristus dinyatakan melalui orang percaya. Ingat, seluruh makhluk tidak menantikan engkau mendapat penglihatan atau mengalami pengalaman rohani yang dahsyat. Seluruh makhluk menantikan engkau menyaksikan Kristus, engkau menyatakan Kristus kepada dunia ini. Itulah yang dinantikan oleh seluruh makhluk. Boleh engkau belajar doktrin? Boleh. Kita juga belajar doktrin, tapi doktrin adalah sarana untuk mencapai sasaran. Boleh nggak mengalami pengalaman rohani? Jelas boleh. Boleh nggak tumbang? Silakan tumbang. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jadikan itu sebagai sasaran untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Pastikan kau tumbang memang di dalam roh, pastikan kau tumbang karena dijamah oleh roh. Bukan karena lemes karena belum makan. Bukan karena ngetren jatuh-jatuh, yang lain jatuh, saudara juga jatuh. Ah kalau nggak jatuh, nggak enak nih. Dibilangnya nggak rohani kalau nggak jatuh. Nggak gitu saudara. Kenyataannya yang tumbang seringkali juga tidak jadi lebih rohani daripada yang tidak tumbang. Apakah saya pernah tumbang? Pernah sih. Apakah saya pernah nggak tumbang? Pernah juga. Tapi itu tidak menjadi patokan buat saya untuk menjadi tujuan hidup saya. Tidak. Itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan, yaitu sasaran ekonomi Allah. Oke, yang keempat, yang membuat kita meleset dari sasaran ekonomi Allah adalah karunia-karunia rohani. Karunia rohani sama kasusnya dengan doktrin. Apakah kita membutuhkan karunia rohani? Butuh. Apakah perlu karunia rohani? Perlu. Karena karunia rohani diberikan oleh Tuhan untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Tapi jangan pernah menjadikan karunia rohani sebagai tujuan. Karunia rohani perlu untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Oke. Tapi menjadi salah kalau karunia rohani dijadikan tujuan. Kita terus kejar-kejar karunia rohani. Kita terus kejar-kejar karunia rohani. Padahal yang namanya karunia diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Betul saudara? Lalu kita bertujuan. Dan dari sisi hamba Tuhan, kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara jadi pengkhotbah, jangan mengejar karunia rohani, jangan mengutamakan karunia rohani dalam pelayanan saudara. Alirkan kehidupan Allah, itu yang utama. Apakah boleh bernubuat? Boleh, silakan. Sekali waktu saya pergi ke Medan, melayani hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dan pengkhotbah-pengkhotbah. Lalu salah satunya bercerita kepada saya,
di Medan. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang suka bernubuat. Awalnya karena ketika dia berkhotbah, dia bernubuat. Ketika dia berkhotbah, dia nubuatin beberapa orang. Akhirnya lama-lama dia dikenal sebagai pengkhotbah yang suka memberikan nubuatan kepada beberapa orang, kepada orang-orang yang hadir. Dan akhirnya dia merasa ada tekanan untuk setiap kali dia berkhotbah selalu bernubuat. Selalu harus bernubuat. Apakah kita harus selalu bernubuat? Tidak. Loh, Nabi juga nggak selalu bernubuat kok, saudara. Nabi bernubuat ketika didorong oleh Allah untuk bernubuat. Paham, saudara? Apakah Nabi bernubuat? Apakah Nabi selalu bernubuat? Tidak. Lah, mengapa kalau kita pelayanan kita harus selalu bernubuat? Tidak. Nah, akhirnya pendeta ini mengakui, saudara-saudara, dia merasa ada tekanan untuk setiap kali dia khotbah dia harus selalu bernubuat. Saya bilang itu bahaya. Karena pada akhirnya yang disampaikan bukan nubuat, tapi nubuat. Dan dia mengakui itu benar. Karena ada tekanan untuk bernubuat, jadi akhirnya dia harus bernubuat, udahlah dia bernubuat apa saja. Tapi bisa benar nggak? Bisa. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kalau saudara sudah pengalaman bernubuat itu tidak susah buat saudara. Kalau saya mau, saya bisa nubuatin saudara satu-satu kalau saya mau. Serius? Tapi saya tidak mau melakukan itu. Nah, saya bukan tipe orang yang sembarangan memanifestasikan karunia Allah, saudara-saudara. Kalau saya yakin betul Tuhan dorong saya, baru saya akan bergerak. Saya akan bertindak. Saya bukan tipe orang yang berani main bak gitu, saudara. Kalau saya mau, saya bisa saja memanifestasikan karunia hikmat dan marifat atau nubuat kepada saudara. Bisa saja. Tapi pertanyaannya adalah, itu dari Tuhan atau bukan? Jadi seringkali ketika saya menerima karunia itu, saya harus bolak-balik mengujinya. Setelah saya yakin betul, baru saya sampaikan, dan bahkan setelah saya sampaikan, saya masih terus menguji bolak-balik. Jadi saya orang yang takut salah di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya bernubuat, lalu saya mendapati nubuatan saya tidak terjadi, itu saya rungsing, saudara. Saya akan evaluasi kenapa tidak terjadi. Apa yang salah? Kalau itu dari Tuhan harusnya terjadi, misalnya seperti itu. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk pelayanan saya ke depan, apakah saya harus begitu terus, dan bagaimana saya harus memilah-milah mana yang dari Tuhan dan yang mana bukan. Karena sering kali ketika kita bergerak dalam pengurapan, semuanya menjadi tipis. Karena ketika kita bergerak dalam pengurapan, ada keberanian di dalam diri kita. Keberanian yang ekstra. Yang bukan dari keberanian manusiawi kita. Nah, ketika kita ada dalam keberanian ilahi seperti itu, kita tetap harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, kita nubuatin semua orang, sehingga pada akhirnya semua orang memberikan label kepada kita tukang bernubuat. Dan kalau kita sudah mendapat label tukang bernubuat, setiap kali kita khotbah kita harus bernubuat. Kalau kita nggak bernubuat, dianggapnya bukan kita. Dan itu menjadi sebuah tekanan, sehingga pada akhirnya karunia menjadi tujuan kita. Lalu hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan karunia hikmat, marifat, kesembuhan, itu juga ada bahayanya. Karena kalau setiap kali kita melayani, kita bernubuat untuk orang-orang, setiap kali kita bernubuat untuk orang-orang, setiap kali orang ketemu kita selalu nanya, Pak, ada pesan Tuhan buat saya. Betul begitu? Nah, saya tidak mau ada tekanan seperti itu.
Karena kalau ada tekanan, nubuat yang dihasilkan bisa tidak murni lagi. Karena ada tekanan jadi harus bernubuat. Sehingga kita tidak terkontrol apakah itu dari Allah atau bukan. Beberapa hamba Tuhan melayani dengan karunia nubuatan. Setiap kali nubuatin orang, sehingga setiap kali orang dilayani, selalu dia selalu orang itu bertanya, Pak, ada pesan Tuhan buat saya. Nah, ini nggak sehat, saudara. Dulu, waktu saya masih sering bernubuat, orang-orang jadi cari pesan Tuhan terus buat saya. Kepada saya. Tiap ulang tahun minta pesan Tuhan kepada saya. Lama-lama saya berpikir ini bahaya juga nih. Nanti nggak ada pesan Tuhan, saya bikin pesan Tuhan sendiri. Nanti nggak ada nubuatan, saya bikin nubuatan sendiri. Akhirnya saya bilang saya nggak mau begitu lagi. Pernah saya umumkan di sini kan. Jadi saya nggak mau setiap kali sudah ulang tahun minta pesan Tuhan buat saya, kepada saya. Itu nggak sehat. Nggak sehat buat saya dan nggak sehat buat saudara. Nggak sehat buat saya karena saya ada tekanan harus bernubuat. Nggak sehat buat saudara karena yang saya sampaikan belum tentu dari Tuhan. Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang tertekan untuk selalu bernubuat, setiap kali ditanya, Pak, ada pesan Tuhan buat saya, maka mau nggak mau dia harus memberikan pesan Tuhan. Kalau dia nggak memberikan pesan Tuhan, rasanya kurang sakti, saudara. Mungkin beberapa di antara saudara mengalami, tanya sama saya, Pak, ada pesan Tuhan buat saya jawab enggak. Loh, memang enggak, harus dijawab enggak dong, saudara. Saya nggak mau tertekan untuk menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Sedangkan saudara sudah punya Alkitab, baca Alkitabmu. Di situ banyak pesan Tuhan. Cari pesan Tuhan dalam Alkitab. Kalau saudara mengejar-ngejar karunia yang bekerja dalam diri saya, itu namanya karunia sudah jadi tujuan. Dan jemaat Tuhan yang mengejar-ngejar karunia dalam diri seorang hamba Tuhan, cari pesan Tuhan, cari kesembuhan, itu membuat mereka tidak bertumbuh. Membuat mereka bergantung pada si hamba Tuhan, membuat mereka bergantung pada karunia si hamba Tuhan, dan mereka sendiri nggak mencapai sasaran ekonomi Allah, sehingga si hamba Tuhan maupun jemaat meleset dari sasaran ekonomi Allah. Itu sebabnya praktek-praktek dalam gereja harus berhati-hati. Karena iblis adalah penipu ulung. Karena iblis adalah pendusta yang paling luar biasa. Dia adalah bapa segala dusta. Dan itu sebabnya seringkali tanpa kita sadari kita telah didustai oleh iblis. Kita telah termakan oleh dusta iblis, oleh tipu muslihat iblis. Dan itu sebabnya pada hari ini saya memanggil semua orang Kristen, ayo jangan meleset dari sasaran. Ayo jangan tertipu oleh musuh. Ayo kita fokus pada sasaran untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Ayo kita gunakan semua sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sasaran ekonomi Allah, dan jangan pernah menggunakan sarana menjadi tujuan. Pemimpin adalah sarana untuk saudara mencapai sasaran ekonomi Allah, bukan tujuan. Itu sebabnya pemimpin tetap harus menjadi sarana dan bukan tujuan hidup saudara. Jelas ya saudara? Jadi saya berdoa sejak hari ini, ayo semua jemaat, kita fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah. Tidak ada satupun orang di antara kita yang fokus kepada hal yang lain. Ya, jangan fokus kepada berkat, jangan fokus kepada sukses, jangan fokus kepada terkenal, jangan fokus kepada yang hebat-hebat, jangan fokus kepada yang lain. Kalau Tuhan berikan itu, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berikan itu, kita akan tetap fokus pada sasaran ekonomi Allah. Bisa berkata amin semuanya? Sudah siap untuk mencapai sasaran ekonomi Allah? Fokus di dalamnya dan jangan tertipu dengan berbagai hal yang baik-baik yang disodorkan oleh iblis untuk mengalihkan sasaran kita, untuk mengalihkan perhatian kita dari sasaran ekonomi Allah. Amin saudara. Apakah kita harus berdoa? Iya. Mengapa kita harus berdoa? Berarti kita berusaha. Buat saya doa bukanlah usaha.
Mengapa kita harus berdoa? Karena kita mau menikmati Kristus di dalam kita. Hanya melalui doa kita bisa menikmati Kristus. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita harus melatih roh kita. Kita harus menggunakan roh kita untuk hidup di dalam roh. Dan satu-satunya jalan untuk melatih roh kita untuk digunakan adalah dengan berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Bukan supaya kita menjadi baik, bukan supaya kita menghasilkan buah, tapi supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus. Karena dengan kita berdoa, kita melatih roh kita untuk digunakan. Dan dengan roh kita terlatih untuk digunakan, kita bisa terus menyatu dengan Kristus, karena Kristus ada di dalam roh kita. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa. Mengapa kita baca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab, kita menerima roh dan kehidupan. Mengapa kita harus mendoa bacakan Alkitab? Karena dengan mendoa bacakan Alkitab, kita melatih roh kita untuk digunakan. Dan dengan roh kita terus-menerus digunakan, kita akan dengan mudah hidup dalam roh, berpaling kepada roh, dan dengan mudah bertemu dengan Yesus yang ada di dalam roh kita, dan tinggal di dalam Kristus yang ada di dalam roh kita. Itu sebabnya, ayo kita punya fokus pikiran yang benar, kita punya dasar pemikiran yang benar tentang kekristenan, supaya kita tidak meleset dari sasaran. Saya berdoa supaya semua kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini khususnya, dan semua kita pada umumnya, supaya kita semua fokus untuk mencapai sasaran ekonomi Allah dan tidak tergoda untuk mengalihkan perhatian kepada yang lain. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena Engkau telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena Engkau telah berkorban bagi kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena segala sesuatu Engkau telah kerjakan bagi kami, dan kami tinggal menikmati apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau ada di dalam roh kami, sehingga ketika kami ingin berjumpa dengan Engkau, kami tinggal berpaling kepada roh kami tinggal menggunakan roh kami. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan roh kami untuk kami menyembah Tuhan. Karena semua orang yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Engkau tidak membangkitkan roh kami tidak bisa menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih karena pengorbanan oleh darah Yesus, roh kami dibangkitkan, roh kami dilahirkan kembali, sehingga kami bisa menyembah Allah dengan roh kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih buat roh-Mu yang ada di dalam roh kami. Terima kasih buat roh yang lengkap dan yang ajaib yang ada dalam kami, Tuhan. Oh, roh yang telah menyelamatkan kami, roh yang telah memberikan hidup kepada kami, roh yang telah menjadikan kami ciptaan baru, roh pemberi hidup ada di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang lengkap, Engkau yang ajaib. Ketika kami berseru kepada nama Tuhan, maka roh yang ajaib dan lengkap itu akan bekerja dalam hidup kami, menyelesaikan semua rencana Allah bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami, ya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih buat semua yang telah Kau kerjakan bagi kami. Tolong kami untuk menikmati Engkau sebagai hari perhentian kami, sebagai tempat perhentian kami, Tuhan. Sehingga kami tiba pada hari perhentian kami, di mana kami berhenti dari semua pekerjaan kami dan hanya menikmati Kristus sebagai kelimpahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Oh, dari kekal sampai kekal, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau karena kami tidak tahu apa artinya kesabaran, apa artinya murah hati, lembut hati, Tuhan. Kami hanya tahu Engkau, Tuhan, dan daripada-Mu, Tuhan, akan terbit kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati itu. Terima kasih buat segalanya, Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan, karena Engkau telah membuat segalanya bagi kami, Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah bisa menerima hidup kami, karena Engkau ada di dalam kami. Sehingga kami bisa mempersembahkan persembahan yang harum, yaitu Kristus yang telah tergarap dalam hidup kami. Oh, meteraikan semuanya dalam hidup kami, Tuhan. Meteraikan semuanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, termeterai Tuhan, termeterai dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan terdistract oleh apapun juga. Kami tidak akan teralihkan lagi kepada apapun juga, Tuhan.
Kami hanya berfokus kepada Kristus, menikmati Kristus sebagai kelimpahan kami, sebagai milik pusaka kami, menikmati Kristus sebagai kehidupan kami, menyerap dari Kristus semua sari-sari makanan yang kami butuhkan untuk kami menghasilkan buahnya Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam Engkau, dan Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang ajaib, yang mulia, yang indah bagi kami. Kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita yang ajaib. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah Dia menjadi selalu menjadi yang termulia dalam hidup kita, terbaik, terhebat dalam hidup kita. Bukannya kita, tapi Dia. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Dia. Biarlah Dia yang dipermuliakan dalam hidup kita, lewat hidup kita. Haleluya. Saya berdoa supaya semua kita tidak lagi teralihkan perhatiannya kepada yang lain, tapi hanya kepada Kristus yang telah Tuhan berikan sebagai karunia, sebagai milik pusaka kita, sebagai bagian kita yang ditentukan oleh Allah itu. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semuanya, Tuhan berkati. Selamat siang yang di rumah, Tuhan berkati. God bless you all. Bye-bye.